Muhammadiyah misalkan ketika sering dikonstruksi oleh sebagian kecil umat Wahabi misalkan, dan Wahabi itu identik keras dan ancaman yang sekarang kadang suka muncul juga gitu kan. Sesungguhnya tidak punya tautan sebagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pada Wahabiyah. Buku-buku kitab-kitab yang dibaca Kiai Dahlan nyaris dalam daftar menurut Kiai Haji Hajid yang paling dekat dengan beliau itu tidak terdaftar kitabut tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Justru yang paling kuat itu Risalatut Tauhidnya Abduh dan Kitabul Imannya Ibnu Taimiyah yang perspektifnya sangat mendalam dan luas gitu ya. Jadi kemudian Kiai Dahlan seperti juga Kiai Hasyim Asy'ari biarpun lama bermukim di Mekah ya seperti ikan di laut tidak terpengaruh menjadi asin gitu kira-kira. Jadi dan ketika di Indonesia bahkan Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah di pusat kebudayaan Jawa yang sinkretis kira-kira gitu. Dan dia tetap menjadi penghulu ketika dia menjadi presiden Muhammadiyah. Sehingga dalam diri Muhammadiyah ini kekuatan budaya juga kuat sebenarnya, cuman ekspresinya aja yang beda gitu ya. Mengapa pengajian Muhammadiyah itu semakin kurang peminatnya, sementara kajian atau pengajian saudara kita dari gerakan Salafi itu makin hari itu makin banyak, di mana-mana ramai pengajiannya. Pengajian di Muhammadiyah itu tidak seramai pengajian teman-teman kita di Salafi. Walaupun sebenarnya orang-orang yang di Salafi itu juga awalnya adalah orang-orang yang menjadi jamaah Muhammadiyah dan malah ada pengurus Muhammadiyah. Nah, ini memang ada fenomena bukan hanya di Aceh tapi di tingkat nasional juga seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, bisa jadi ada persamaan antara Salafi itu dengan kita, dengan kajian-kajian di Muhammadiyah. Atau bisa jadi juga warga Muhammadiyah sudah bosan dengan materi-materi di Muhammadiyah sehingga mencari materi-materi di tentu yang tidak ada di pengajian Muhammadiyah. Ada juga yang mengatakan, oh di Muhammadiyah itu banyak nggak jelas. Nah, di Salafi itu tegas, hitam putih. Kalau haram haram, kalau halal halal. Jadi itu ada yang beranggapan seperti itu. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, tanpa bermaksud ya, tanpa bermaksud kita ini memilah-milah, memfirqah-firqahkan, bukan itu maksudnya. Tapi saya ingin pada malam ini menyampaikan, ada dalam catatan saya ada 10 persamaan dan perbedaan Muhammadiyah dan Salafi. Ini penting untuk kita pahami, ya, kita tahu. Mungkin bapak-bapak juga punya catatan-catatan tersendiri. Apa sih perbedaan gerakan Muhammadiyah atau gerakan dakwah Muhammadiyah dengan gerakan dakwah teman-teman kita di Salafi? Persamaannya juga perbedaannya. Nah, ya, kadang-kadang orang melihat perbedaan saja, tapi persamaannya tidak dilihat. Oleh karena itu kita dengan kelompok manapun Muhammadiyah itu selalu melihat persamaan, bukan perbedaan. Ya. Kalaupun ada gesekan-gesekan di tengah-tengah, di bawah, pada tingkat bawah, itu sebenarnya bukan karena faktor Muhammadiyahnya, tapi faktor lain. Inilah yang harus kita tahu. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, 10 persamaan antara Muhammadiyah dan Salafi.
Yang pertama adalah jangan persamaan global dulu, persamaan spesifik. Kalau persamaan global sama-sama beriman kepada Allah, itu kan itu sama, itu nggak usah kita bahas. Itu innama mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap orang mukmin itu adalah saudara. Itu tidak ada perbedaan. Mau dia dimanapun dia kelompok itu saudara kita. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang bersifat spesifik. Nah, kenapa perbedaan spesifik ini penting? Karena sering sekali orang bertengkar itu kadang-kadang yang spesifik ini, enggak melihat yang global itu. Kelompok A menyerang kelompok B, hanya beda bukan yang globalnya, tapi yang kecil-kecil. Makanya kita perlu tahu yang kecil-kecil agar kita tahu menempatkan posisi kita sebagai warga Muhammadiyah maupun kita ini sebagai orang Salafi yang mengikuti gerakan Salafi. Nah, persamaannya adalah pertama, sama-sama berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Itu sama. Teman-teman Salafi juga sama dengan Muhammadiyah. Di Muhammadiyah juga didirikan Muhammadiyah itu untuk rujuk ilal Quran was Sunnah. Itu sama. Itu persamaannya. Persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, sama-sama tidak berafiliasi kepada salah satu mazhab tertentu. Maka kadang-kadang ada teman-teman kita yang di luar melihat Muhammadiyah Salafi adalah Muhammadiyah, padahal tidak selamanya seperti itu. Nah, Muhammadiyah adalah Salafi. Jadi kalau Salafi itu adalah Muhammadiyah. Jadi itu tidak benar seperti itu. Ya. Hanya gara-gara ada persamaan yang bersifat seperti tadi. Sama-sama tidak bermazhab atau tidak berafiliasi kepada salah satu mazhab. Yang ketiga, sama-sama menjadikan hadis sahih sebagai landasan beragama. Itu sama. Di Muhammadiyah juga sama. Nah, Muhammadiyah sejak berdiri itu sudah mengkampanyekan itu. Bagaimana kita kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, As-Sahihah. Itu di dalam madhab tarjih itu ditekankan betul itu. Itu sama. Yang keempat, persamaan yang keempat adalah sama-sama mendakwahkan kepada umat tentang kemurnian tauhid, kan, dengan memberantas TBC. Itu sama saja. Tahayul, bid'ah, khurafat. Orang Salafi juga halakahnya seperti itu, Muhammadiyah juga seperti itu. Mungkin ada nanti perbedaannya, tapi prinsipnya itu sama. Ya. Yang kelima, sama-sama memisahkan antara agama dan ritual-ritual adat yang berbau syirik dan bid'ah. Ritual-ritual adat itu memilah. Di Muhammadiyah juga sama. Kalau bisa adat-adat yang ada unsur-unsur kesyirikan itu di Muhammadiyah itu dihilangkan, tidak dilakukan. Nah, itu persamaannya kita dengan Salafi. Persamaan yang keenam adalah sama-sama menjadikan manhaj salaf dalam memahami Al-Quran dan hadis. Manhaj salaf itu adalah Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka. Sama saja. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan bagaimana manhaj salaf bagaimana yang dipahami itu mungkin ada pada perbedaannya. Jadi kalau kita melihatkan manhaj salaf, gerakan salaf yang pertama di Indonesia ini adalah Muhammadiyah. Jadi kalau maaf teman-teman Salafi, kalau sekarang ini menamakan diri salaf, gerakan salaf, itu sudah duluan Muhammadiyah. Sudah lebih dulu Muhammadiyah melakukan itu. Sudah 110 tahun Muhammadiyah mengkampanyekan menggunakan manhaj salaf di dalam memahami Al-Quran dan hadis, tetapi evaluasi dari tahun ke tahun, terus dari muktamar ke muktamar, maka Muhammadiyah jauh lebih dewasa
dibandingkan organisasi-organisasi yang baru menisbatkan diri pada manhaj salaf. Ini maaf, Muhammadiyah itu jauh lebih dewasa. Muhammadiyah ini sudah kenyang dengan berbagai persoalan. Belanda, Jepang, masa Orde Lama, PKI. Dan dulu kita di Aceh juga sudah kenyang, di samping itu ada konflik lagi. Ini sudah kenyang itu kita semua. Nah, oleh karena itu manhaj salaf di Muhammadiyah itu sudah ada evaluasi-evaluasi sesuai dengan kondisi dan perubahan masyarakat. Kemudian sama-sama yang ketujuh, sama-sama menolak hadis dhaif sebagai sumber ajaran agama. Itu sama. Di Salafi juga tidak menerima hadis dhaif, Muhammadiyah juga tidak menerima. Tidak menggunakan hadis dhaif sebagai landasan beragama. Yang kedelapan, sama-sama menyatakan bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Meskipun mungkin ada perbedaan pemahaman tafsir, misalnya perbedaan dari tingkat fikih, ada juga nanti perbedaannya ke arah tasawuf. Itu nanti itu dijelaskan nanti. Yang jelas intinya itu. Ya, ke-8, sama-sama mengakui semua sahabat itu adil. Di Muhammadiyah juga semua sahabat itu adil. Tidak ada sahabat itu yang cacat. Kalaupun dalam sejarah ada sahabat yang keliru karena ininya, tindakannya, tapi itu dikembalikan pada Allah. Intinya semua sahabat itu adalah bersifat adil. Oleh karena itu di dalam Muhammadiyah tidak ada mencela sahabat. Bagaimanapun derajatnya, selama dia masuk dalam tabaqat sahabat, dia adalah diakui sebagai sahabat, maka dia adalah adil dan tidak boleh dicaci dia. Yang ke-9, persamaan yang ke-9 adalah sama-sama menolak segala bentuk syirik dan bid'ah. Itu sama, tapi mungkin bagaimana nanti kita dalam mengaplikasikan. Yang ke-10, sama-sama menolak segala bentuk wasilah dalam beribadah kepada Allah kecuali dengan amal saleh. Itu sama. Jadi teman-teman kita dari Salafi juga sama, kita juga sama. Sama-sama seperti itu. Nah, sekarang kita lihat perbedaan. Nah, ada 10 perbedaan gerakan Salafi dengan Muhammadiyah. Nah, pertama, perbedaannya adalah kelahiran Muhammadiyah itu dilahirkan secara terencana dan diketahui, tercatat dalam sejarah. Misalnya tanggal 18 November 1912 itu tercatat dalam sejarah. Salafi tidak. Nah, ini perlu kita pahami. Makanya kalau bapak-bapak mencari sejarah kapan Salafi masuk ke Aceh, itu tidak ada orang yang mencatat. Karena gerakan Salafi ini dia dari masjid ke masjid, dari tempat ke tempat, 3 orang, 2 orang terus berkembang dan sebagainya, dan tidak ada punya tujuan yang kecuali tujuan yang kajian-kajian itu saja. Nah, jadi tidak ada terencana. Tidak ada yang ketahui. Misalnya kapan Salafi masuk Indonesia, tidak ada yang tahu. Apakah dia didirikan atau hidup begitu saja, tidak ada yang tahu. Tidak ada sejarah yang mencatatnya. Ini beda dengan Muhammadiyah. Perbedaan yang kedua adalah Muhammadiyah berdakwah melalui organisasi dan sistem administrasi yang rapi dan modern. Itu perlu diingat. Gerakan dakwah Muhammadiyah dilakukan melalui organisasi dan administrasi yang rapi dan sistem modern, sistem administrasi modern. Sementara Salafi tidak punya organisasi yang jelas. Nah, sekarang kita tanya, siapa ketua Salafi di Aceh? Tidak ada yang tahu. Tidak ada, memang tidak ada. Jadi ada orangnya, ada. Nah, ini perbedaan. Di samping persamaan tadi ada.
orangnya ada tapi organisasinya tidak ada. Nah, ini bedanya. Jadi kalau Muhammadiyah ada terus organisasi, Salafi tidak ada. Oleh karena itu kita harus paham itu. Yang ketiga adalah perbedaannya kepatuhan di Muhammadiyah kepada aturan organisasi, bukan pada individu. Nah, sementara di Salafi itu lebih kepada ustadz. Makanya kalau kita berdialog dan mereka selalu rujuknya ustadz, bukan keputusan tarjih, bukan misalnya hasil muktamar, bukan misalnya keputusan tanwir atau keputusan muswil atau keputusan musyawarah daerah atau keputusan musyawarah cabang. Itu tidak ada. Itu hanya ustadz fulan bilang seperti ini. Jadi merujukannya pada individu. Nah, itu beda. Itu perbedaannya. Perbedaan yang keempat adalah kepemimpinan dalam Muhammadiyah dipilih melalui muktamar 5 tahun sekali. Ini besok bulan Juli 2020 muktamar di Sulu. Itu muktamar Muhammadiyah. Itu memilih pimpinan Muhammadiyah. Nanti ada muswil, setelah itu ada musda, kemudian ada muscap, kemudian ada musrang, musyawarah ranting. Jadi sampai ranting itu terus seperti itu. Itu terus berputar dia. Nah, sementara Salafi tidak memiliki muktamar dan forum musyawarah yang jelas, baik secara provinsi, nasional dan sebagainya. Maka kalau orang sudah mengambil keputusan, ya beberapa orang duduk sebenarnya sepakat sudah. Nanti kelompok lain lagi sepakat lagi yang lain. Jadi tidak ada persamaan. Jadi kita itu di Muhammadiyah punya pimpinannya dipilih dari muktamar dan dengan syarat-syarat yang ketat. Nah, dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi tidak mudah menjadi pimpinan Muhammadiyah itu. Ketat sekali. Nah, ketat dengan syarat-syaratnya dan sebagainya, ya. Kemudian perbedaan yang kelima dalam menetapkan hukum Islam dalam berbagai hal di Muhammadiyah dilakukan oleh majelis tarjih melalui musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat yang dinamakan ijtihad jama'i. Nah, itu perbedaannya. Di Salafi tidak. Di Salafi antara ustadz-ustadznya itu berbeda-beda fatwanya. Makanya sering terjadi juga di Salafi konflik internal antara satu ustadz dengan ustadz yang lain. Antara satu ustadz menyerang ustadz yang lain, tapi sama-sama Salafi. Ustadz A mengharamkan, ustadz B membolehkan. Jadi ini juga satu hal yang lemahnya. Di Muhammadiyah tidak ada pendapat saya pribadi, itu bukan pendapat Muhammadiyah. Itu pendapat pribadi. Di Muhammadiyah apa pendapatnya? Baca keputusan tarjih. Ada keputusan tarjih, bacalah di situ. Nah, itulah pendapat Muhammadiyah. Kalau saya salat berkunut subuh, itu bukan Muhammadiyahnya. Muhammadiyah harus baca tarjih. Walaupun saya pribadi berkunut misalnya, atau kunut witir. Jangan nanti ada orang Muhammadiyah satu berkunut, lalu seolah-olah semua Muhammadiyah itu berkunut. Tidak. Begitu juga sebaliknya, atau tidak kunut dan sebagainya. Mengapa tidak kunut? Oh, karena Ustaz Bulan tidak kunut. Bukan seperti itu. Itu diputuskan melalui munas tarjih. Nah, itu bedanya. Perbedaan yang keenam, Muhammadiyah memahami Al-Quran dan Sunnah secara tekstual maupun kontekstual. Nah, itu tadi sepakat kita bermanhaj salaf. Tapi dalam manhaj salaf itu, dalam metode memahaminya, Muhammadiyah memahami secara teks maupun konteks. Nah, sementara teman-teman kita di Salafi itu banyak terikat dengan teks, tekstual sekali.
Meskipun di Muhammadiyah juga ada dalil-dalil Al-Quran dan hadis itu dipahami secara tekstual, tapi ada yang dipahami secara kontekstual. Nanti dilihat apakah dia qat'i al-wurud atau dhanni al-wurud, kapasitas bobot dalil itu, kualitas dalil itu. Nah, saya misalnya mencontohkan ya banyak. Ini ada juga, maaf ibu-ibu ya yang nanti mendengarnya. Contoh soal cadar. Soal cadar. Teman-teman kita salafi cadar itu hampir wajib. Di Muhammadiyah tidak mewajibkan dan tidak mensunnahkan. Lebih kepada kemauan, kalau orang mau pakai enggak, kalau besok dia buka ya sudah. Yang jelas dia harus menutup aurat dengan baik. Itu contohnya. Jadi tidak terikat sekali dengan teks tadi. Begitu juga dalam hal melihat bulan, melihat waktu sholat. Teman-teman kita di Salafi itu ru'yat itu adalah ibadah, karena di dalam teks hadis seperti itu. Tapi kita di Muhammadiyah mentakwil teks itu, dibawa ke dalam kontekstual, tidak teks lagi, sehingga melihat waktu salat itu tidak harus seperti ditulis dalam hadis. Mendirikan tiang apabila bayangan bayang-bayang satu benda sudah sama tingginya dengan panjangnya dengan benda, maka sudah masuk waktu duhur misalnya, atau sudah bergeser bayang-bayang itu dari benda itu. Tapi dalam melihat waktu salat, Muhammadiyah enggak melihat itu lagi teksnya, tapi ditakwil. Itulah namanya konteks. Kenapa konteks? Karena ilmu pengetahuan sudah berkembang, Nah, kemudian Muhammadiyah menetapkan sholat tarawih dengan 11 rakaat dengan pola 4-4-3, itu tarjih. Sementara teman-teman kita Salafi cenderung kepada 2-2-2-3. Ada juga 2-2-2-2-1. Tidak ada yang salah antara dua ini. Maupun yang 20 tidak boleh kita bilang salah. Tapi inilah perbedaan, kecenderungan perbedaan tadi. Nah, ini diputuskan dalam tarjih, bukan melihat melalui pengajian seorang ustadz. Itu perbedaan. Yang ke-8, Muhammadiyah memberantas syirik dan bid'ah dengan sedikit lunak, toleransi dan fleksibel. Ini Muhammadiyah. Maka prinsip dakwah Muhammadiyah itu ada dua. Pertama ada namanya at-taisir, memudahkan, mudahkan dulu. Makanya ketika orang datang pada Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia tanya, dia nggak pakai baju, nggak ada baju, dia nggak ada uang beli baju zaman itu. Wahai Kiai, apakah ibu saya telah meninggal dunia? Apakah saya sebagai seorang anak wajib saya buat selamatan untuk ibu saya? Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak mengatakan tidak boleh, tapi menjawabnya dengan siasat. Nanti saja kamu buat selamatan kalau kamu sudah kaya. Dia baju aja nggak ada. Dia mau berpikir mau buat selamatan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia. Tapi Ahmad Dahlan tidak mengatakan, oh nggak boleh itu bid'ah. Dia mengatakan itu. Nanti aja kamu buat. Kalau kamu sudah kaya, nanti kamu buat. Kapan dia kaya? Wallahu alam. Mungkin jadi sampai meninggal dia nggak kaya-kaya. Berarti selama itulah dia tidak akan buat itu. Nah, jadi fatwa seperti ini ada, tausiah seperti ini perlu namanya taisir, memudahkan dulu orang. Karena dia kalau kita bilang oh itu bid'ah, tidak sanggup dia cerna, tidak sanggup dia cerna. Nah, ini masalahnya. Kemudian sedikit toleran, sementara fleksibel. Sementara teman-teman kita Salafi itu
hitam putih, ini seperti tadi. Makanya banyak juga jamaah kita, karena di Muhammadiyah ini mengambang seperti itu, banyak yang lari juga ke Salafi, karena di sana hitam putih. Kita pada tingkat pendidikan kita ajarkan itu, tapi pada tingkat aplikasi kita mengajarkan prinsip-prinsip taisir. Kemudian yang kedua, satu lagi prinsipnya tafsir, menggembirakan dulu orang. Kita gembirakan orang dalam beragama, jangan menakut-nakutkan orang. Nah, jadi prinsip itu. Nah, jadi kalau kita menyampaikan seperti yang hitam putih, jadi yang menolak dakwah kita jauh lebih banyak daripada yang menerima. Nah, itu pertama persoalannya. Yang menolak lebih banyak dari yang menerima. Yang kesembilan, perbedaannya adalah Muhammadiyah memiliki rumusan tujuan yang jelas. Itu punya tujuan yang jelas, kemudian setiap tujuan itu dijabarkan lagi setiap muktamar ke muktamar, terus dan sebagainya. Nah, Salafi tidak punya tujuan yang jelas. Kemana arah kajian-kajian itu? Apakah hanya sekedar mendakwahkan orang salat seperti Rasulullah, cuma sebatas itu? Lalu bagaimana dengan masalah sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi? Nah, itu beda. Makanya banyak teman-teman Salafi datang ke kami di wilayah. Apa nih Muhammadiyah nih? Ini apa? Muhammadiyah itu bukan salat aja dipikir, bukan soal mengajarkan orang salat saja. Ada perguruan tinggi, ada sekolah, ada ekonomi, ada bermacam-macam. Kalian pikir hanya cuma salat aja, masalah tauhid, masalah hal-hal yang bersifat pokok-pokok saja. Jadi kerja Muhammadiyah itu banyak, luas sekali. Nah, jadi kalau ada kekurangan-kekurangan di Muhammadiyah itu yang kecil-kecil, itu sangat wajar. Karena banyak sekali hal yang dikerjakannya. Nah, beda dengan Salafi. Salafi tidak ada program mau apa Indonesia ini, itu nggak ada programnya. Tidak ada programnya. Tidak ada program yang tertulis. Misalnya ustadz ini lain bilang, ustadz ini lain bilang. Satu ustadz mengatakan kita tidak boleh berorganisasi, haram hukumnya. Rasulullah tidak berorganisasi. Satu lagi nggak apa-apa berorganisasi. Nah, jadi ini juga satu antara sesama ustadz juga saling terjadi perbedaan. Yang ke-10, yang terakhir, perbedaannya adalah Muhammadiyah memiliki pola gerakan yang terstruktur dan sistematis. Terstruktur, ada ketua mulai ranting tu, ada ketua ranting, sekretari ranting dan sebagainya, terus terstruktur, dan punya kartu anggota. Makanya kalau bapak-bapak ikhlas bermuhammadiyah, uruslah kartu anggota. Uruslah kartu anggota. Untuk apa? Itu namanya disiplin organisasi, tertib organisasi. Nah, mengapa Muhammadiyah itu hidup sampai 110 tahun sampai sekarang? Muhammadiyah itu bukan semakin hilang, semakin besar. Sampai ke luar negeri. Itu ada 3. Pertama, tertib ibadah. Nah, itu orang Muhammadiyah itu tertib ibadah. Tertib ibadah, salat, apakah 2 orang, 3 orang, berjamaah ibadah. Kedua, tertib organisasi. Muktamar, muswil, musda dan seterusnya, ketuanya terus, SK-nya, SK cabang, SK ini semuanya. Semua pengurusnya itu tersusun. Itu tertib organisasi. Yang ketiga, tertib administrasi. Maaf kita bilang kadang-kadang ada hal-hal yang kadang-kadang administrasi Muhammadiyah jauh lebih baik daripada administrasi pemerintah. Nah, jadi nama anggota Muhammadiyah sekarang itu begitu diklik keluar namanya. Bapak sebut nomor kartu bapak aja berapa, itu keluar namanya, nama bapak, alamat bapak, semua ada. Sekarang ini semuanya.
Itu sudah diupload semua. Kalau bapak-bapak yang punya kartu sekarang ini, yang bapak urus tahun 70-an, 80-an dulu, bapak pergi nanti waktu muktamar, coba cek nomor kasnya, itu sebut aja nomornya. Itu ada nama bapak di situ. Bapak sendiri nggak ngerti itu, nggak tahu kapan saya dimasukkan ke situ. Bapak nggak ngerti. Tapi ada nama bapak di situ. Oh, bapak namanya Pulan ya, alamatnya di Pulan ini ada. Itu namanya tertib administrasi. Kita tidak tahu apakah kita ni kan ada KTP ni seluruh penduduk Indonesia. Nah, tapi salin tumpang tindih dan sebenarnya KTP ini nggak boleh pakai sana. Kalau kartu Muhammadiyah boleh dipakai seluruh dunia. Bapak mau ke Amerika, cari Muhammadiyah, kasih nampak kartu, laku kartu itu. Kok KTP kita enggak? KTP desa ini enggak boleh pakai di desa sana boleh kabupaten sana. Itu negara itu. Tapi ditulis KTP nasional. Jadi itu hal-hal seperti itu. Tapi Muhammadiyah sudah lama seperti itu. Nah, itu tertib administrasi. Oleh karena itu terstruktur dengan rapi dan baik. Nah, semua tanah wakaf di seluruh muka bumi ini itu ada sertifikatnya di pimpinan pusat Muhammadiyah. Nomor berapa sertifikatnya bapak sebut saja. Nomor berapa pak nomor sertifikat, nomor bulan-bulan diketik saja, keluar nama bapak. Tanah wakaf Muhammadiyah Kabupaten Birun, keluar. Asal bapak melapor. Nah, itu dia. Jadi begitu tertibnya. Makanya kita di Muhammadiyah ini santai, pelan-pelan, ikhlas, tapi tujuannya jelas. Satu, pelan-pelan jelas. Nah, ada juga gerakan dakwah ini seperti mendung. Ada juga begitu ramai itu mendungnya berat hitam. Sekali hujan itu lebat banjir. Besoknya sudah cerah kembali. Nah, itu dia. Sudah dibawa angin. Nah, Muhammadiyah itu tidak seperti mendung. Makanya dia Muhammadiyah kan digambarkan seperti matahari, ya kan? Matahari terus naik, dia mencerahkan dunia. Pelan-pelan. Nah, jadi terus mencerah, tidak seperti mendung. Mendung itu biasa sebentar. Sepanjang hidup dunia ini matahari tetap bersinar. Sang surya itu tetap bersinar. Kecuali kiamat sudah terjadi kiamat, tidak ada matahari lagi. Nah, itu dia. Nah, inilah mungkin yang bisa kita perbedakan. Ini tujuannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bukan untuk memilah-milah, memfirqah-firqahkan kita. Ya, lihatlah persamaan, jangan melihat perbedaan. Tetapi kita sebagai warga Muhammadiyah, kita juga jangan cepat tergoda dengan gerakan-gerakan dakwah yang baru. Gerakan dakwah yang baru itu kadang-kadang itulah seperti mendung tadi. Memang betul megah, satu saat itu megah, bagus begini. Nah, tapi kan dia nanti akan hilang. Kemudian tidak ada yang bertanggung jawab terhadap gerakan itu. Mau kemana, bagaimana metodenya, itu tidak ada yang bertanggung jawab. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Kalau Muhammadiyah ada yang bertanggung jawab. Kita ada pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan pusat dan wilayah, pimpinan pusat. Itu ada yang bertanggung jawab. Apapun persoalan sampai ke tingkat rating, kalau tidak selesai di cabang, itu ditingkatkan daerah, daerah ke wilayah, wilayah ke pusat. Itu diselesaikan secara struktural. Nah, jadi di Muhammadiyah ini administrasinya ketat sekali. Ketat sekali. Jangan coba-coba tidak memenuhi administrasi. Itu tidak akan bisa. Siapapun dia. Di Muhammadiyah itu ketat sekali administrasi. Untuk apa? Untuk menjaga organisasi ini agar tetap hidup sampai kapanpun.
dan apa yang diusahakan oleh warga Muhammadiyah itu abadi, dia tidak boleh hilang. Nah, misalnya ada satu tanah dipelopori oleh cabang, misalnya cabang mana misalnya, itu dilapor ke pusat, itu sampai kiamat jangan hilang usaha anggota-anggota cabang itu, walaupun mereka itu sudah meninggal dunia, tapi itu tidak boleh hilang, terus ada itu. Makanya Muhammadiyah itu tidak pernah kehilangan tanah wakaf kecuali dirampok orang atau dipakai oleh pemerintah. Kita banyak tanah wakaf kita kasih ke pemerintah, tapi sertifikatnya sama kita, dipakai oleh pemerintah. Pemerintah datang ke kita, contoh, ini contoh bukan untuk mengungkit ya, bukan untuk mengadakan. Ini untuk kita ketahui saja. Puskesmas Batoh, Puskesmas Kecamatan Lung Bata, Kota Banda Aceh. Dulu masa wali kota Pak almarhum Pak Baharudin Yahya, itu beliau datang kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah. Di Lung Bata ini tidak ada puskesmas. Kalau pemerintah mau memberi puskesmas, pemerintah hanya mampu membangun, tapi tidak sanggup membebaskan tanah. Mintalah mau tanah Muhammadiyah untuk dipakai, Muhammadiyah kasih tanah wakaf Muhammadiyahnya. Sekarang puskesmas Lung Bata itu berdiri di atas tanah wakaf Muhammadiyah. Nah, itu dipakai oleh pemerintah sampai sekarang. Untuk apa? Untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, kemaslahatan masyarakat. Makanya tadi kita bilang sama teman-teman Salafi, memajukan Islam itu tidak cukup hanya dengan halaqah-halaqah saja, dengan pengajian-pengajian saja. Islam itu memiliki tantangan yang luar biasa ke depan. Maka Muhammadiyah itulah solusinya, solusi itu. Nah, teman kita di NU juga sudah menyadari itu, sehingga NU sekarang sudah ada rumah sakit, sudah ada universitas. Itu kan syukur. Semua itu Islam punya, umat Islam punya. Betapa besarnya kalau dulu NU itu bergerak dalam masalah-masalah seperti ini. Mungkin sudah berapa cerdasnya umat Islam ini.